wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Hendra SPD, guru PCOK di SD Negeri 14 Dompu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SDN 14 Dompu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi pokok atletik lari jarak pendek. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Baik anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan doa untuk ketukaran pimpin di dalam. Maju ke depan. Sudah siap. Belum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan presensi. Andin Setiawan, Lala Anggraini, Ahmad Edwin Fandrian. Ya, baik. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk membangkitkan jiwa nasional kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Boleh berdiri semuanya. Hari ini kondisi fisiknya bagaimana? Siap melakukan pelajaran? Anak-anak, ada yang mengetahui kira-kira apa manfaat daripada olahraga? Ya, kira? Meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, meningkatkan kebugaran jasmani. Kira apa lagi? Ya. Meningkatkan kesehatan tubuh. Meningkatkan kesehatan. Ya, baik. Untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin adalah gerak, lokomotor, aktivitas dasar gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ya, gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, dan kemudian gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindah tempat atau ya bergerak di tempat. Kemudian gerakan manipulatif. Ya, contoh gerakan manipulatif yaitu ya menendang, melempar, mengayun dan lain sebagainya. Untuk contoh gerakan lokomotor apa? Gerakan berpindah tempat. Contoh gerakan berpindah tempat yaitu jalan dan kemudian lari. Nah, untuk gerakan tidak berpindah tempat, contohnya apa? Jalan di tempat. Ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, Pak Guru akan melakukan quiz kepada anak-anak semua. Ada soal yang harus anak-anak kerjakan. Pak Guru akan berikan.
materi pembelajaran kita hari ini adalah materi tentang atletik khusus lari jarak atau biasa disebut ya. Apakah ada dari anak-anak yang tahu apa itu lari jarak pendek atau sprint? Nah, kita akan mempelajarinya. Apa yang akan kita lakukan nanti dalam pembelajarannya? Ya, kita akan menerima materi, kita akan memperlihatkan, mempelajari dan mengamati, mengidentifikasi video tentang lari jarak pendek dan kemudian kita akan praktekkan di lapangan nanti. Ya. Untuk pembelajaran dikembangkan dari indikator capaian kompetensi tujuan pembelajaran mengandung prinsip, audiens, diafo, kondisi, dan degree atau biasa dikenal ABCD. Yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat mendeskripsikan variasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif start gerakan lari jarak pendek dan memasuki garis finish. Ya. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan variasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulatif start gerakan lari jarak pendek dan memasuki garis finish. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik dapat memperhatikan variasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif start gerakan lari jarak pendek dan memasuki garis finish. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan, peserta didik dapat mempraktikkan variasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif aktivitas gerakan start, gerakan lari jarak pendek, dan memasuki garis finish. Ya, kita akan mengawalinya dari sejarah. Sejarah dan pengertian lari jarak pendek. Sprint atau sprint. Ya, lari jarak pendek adalah salah satu cabang olahraga yang tertua di dunia. Ya, kemudian selanjutnya, manfaat lari jarak pendek. Ya, dari manfaat lari jarak pendek kira-kira anak-anak mengetahui apa itu manfaat lari jarak pendek? Ada yang mengetahui manfaat lari jarak pendek? Ya, menguatkan tulang. Kemudian ada lagi yang mengetahui? Ya. Ya, meningkatkan kecepatan dan berlari. Kemudian ada lagi yang mengetahui lain? Ya, silakan. Ya, membentuk otot. Kemudian ada lagi? Kira-kira? Ya, ambil. Yang lain? Ya, membakar lemak. Itu beberapa manfaatnya. Macam-macam lari ada beberapa macam lari. Ya, lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Media dalam pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, lapangan atletik. Ya, yang kedua adalah menggunakan start block atau sejenisnya. Start block itu ditunjukkan oleh gambar yang ini. Nomor 2. Ya, start block ini yang akan digunakan pada saat pelaksanaan start pada perlombaan lari. Ya. Nah, dari beberapa macam jenis lari di atas, mari kita bahas terlebih dahulu jenis yang pertama, yaitu lari jarak pendek. Ya, atau biasa disebut apa tadi? Kemudian, teknik dasar lari jarak pendek. Hal-hal dasar yang harus diketahui oleh pelari jarak pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh sedikit condong ke depan saat berlari. Kemudian, leher sedikit menekuk 90 derajat. Kemudian, yang kedua, otot-otot depan dan kedua lengan tetap rileks dalam keadaan rileks. Pengangkatan depan
dibuat sejajar dengan tanah. Kemudian yang keempat, pinggang tetap sama tingginya selama berlari. Yang kelima, setelah mencapai akhir, tubuh dicondongkan ke depan untuk memberikan dada menyentuh pita. Yang kedua, teknik start lari jarak pendek. Ada 3 jenis teknik awalan dalam berlari jarak pendek. Yang pertama adalah start pendek. Ya, kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan ditempatkan di sebelah kaki kiri dengan sekitar 1 kepalan tangan, ya. Kemudian kedua tangan ditempatkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan jempol terpisah. Selanjutnya, yang kedua, start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan ditempatkan di sebelah kanan kaki. Tumit kaki kiri sekitar kepala tangan. Kemudian yang ketiga, start panjang atau biasa disebut long start. Ya, kaki kiri ditempatkan di depan lutut kaki kanan. Oke. Yang pertama, aba-aba bersedia. Apa yang harus dilakukan pada saat bersedia? Ya, setelah inisiator memberikan aba-aba bersedia, ingat, pelari akan menempatkan kedua kaki menyentuh blok depan dan belakang. Selanjutnya, aba-aba siap. Ya, aba-aba siap. Setelah aba-aba siap, posisi tubuh pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut pada kaki depan berada dalam posisi membentuk sudut kanan 90 derajat. Perhatikan gambarnya, bagaimana cara melakukannya, ya. Ingat, lihat jari-jarinya. Ini yang diberi bundaran ini, diberi tanda bundar. Ya, ini dalam keadaan apa-apa yang tadi siap. Ya, lihat, perhatikan kakinya. Ya, yang dibundari apa ini? Panggul. Panggul. Ya, pada saat apa-apa siap berarti panggul harus diangkat. Ya, kemudian yang ketiga, aba-aba ya. Setelah seorang pemula memberikan aba-aba, gerakan pelari adalah tubuh diluruskan dan diangkat ketika kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block dan kedua tangan diangkat dari lantai secara bersamaan. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengamati video pembelajaran tentang lari jarak pendek. Ya, kita simak videonya. Ya, kita perhatikan video pembelajarannya. Diamati ya. Lari menurut jaraknya dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Nah, untuk materi hari ini kita akan khusus membahas tentang lari jarak pendek. Yang pertama, kita akan membahas posisi start. Start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok. Aba-aba pada start jongkok yaitu bersedia, siap, dan ya. Yang pertama, kita akan membahas posisi start. Start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok. Aba-aba pada start jongkok yaitu bersedia, siap, dan ya. Kedua dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start pendek. Yang berbeda dari ketiga jenis start tersebut yaitu pada posisi aba-aba bersedia, sedangkan pada saat aba-aba siap bergerak sama. Aba-aba bersedia adalah start pendek. Berikut ini adalah contoh gerak aba-aba bersedia Perhatikan. start pendek. Biar tidak salah nanti.
mengamati, membaca, ya. Baca dalam hati. Selanjutnya, aba-aba bersedia pada start menenang. Posisi diawali dengan berdiri 1-2 meter dari titik start. Berikut ini adalah contoh gerak aba-aba bersedia pada start menenang. Selanjutnya, aba-aba bersedia pada start panjang. Posisi diawali dengan berdiri 1-2 meter dari titik start. Setelah ada aba-aba bersedia, letakkan kaki menuju garis start. Posisi badan jongkok, ujung jari kaki depan menyentuh garis. Sedangkan lutut kaki belakang ditekuk sehingga lutut menyentuh tanah berada di belakang kaki depan. Kedua tangan membentuk huruf V di garis start. Berikut ini adalah contoh gerak aba-aba bersedia pada start panjang. Ya, posisi berikutnya. Selanjutnya, posisi tubuh saat aba-aba siap. Pada aba-aba siap akan timbul dengan posisi lebih tinggi dari kepala. Lutut kaki depan diangkat membentuk sudut 90 derajat dan angkat lutut belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua tangan tetap berada di garis membentuk huruf V. Pandangan ke depan. Posisi tubuh saat aba-aba diam. Selanjutnya, posisi tubuh saat berlari. Langkahkan kaki sepanjang dan secepat mungkin. Ayunkan lengan seirama langkah kaki. Gunakan tumpuan pada ujung kaki ketika berlari. Badan ditundukkan ke depan dan pandangan lurus ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap tubuh saat berlari. Selanjutnya, posisi tubuh saat memasuki garis finish. Condongkan posisi badan ke depan agar cepat melampaui garis finish. Ayunkan kedua tangan ke belakang. Kemudian, putarlah dada dengan tangan kanan ke depan sehingga bahu sebelah maju ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap tubuh saat memasuki garis finish. Ya, perhatikan cara finish. Ya, lutut dada, kepala, dada dan kaki. Selanjutnya, gerak lari jarak pendek. Dimulai dari start, berlari dan memasuki finish. Bersedia, Perhatikan. siap, ya. Ya, perhatikan lagi. Ya, kesalahan. Ya, itu salah ya. Salah, perhatikan. Perhatikan tangannya itu. Ya. Salah ya. Ya, itu dia tadi video pembelajarannya sudah kita simak. Dan kemudian untuk menambah semangat kita, boleh anak-anak berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Yang ya, 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Ya. Ya, kita mulai 1, 2, 3, mulai. 5 jari kiriku, 4 jari
baik dan benar dari hasil video yang kalian amati. Ya, jadi dari pengamatan tadi, dalam pembelajaran Pak Guru akan melakukan penilaian. Ya, ada 3 penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Guru. Yang pertama, penilaian sikap. Bagaimana sikap anak-anak pada saat pelaksanaan penerimaan materi pembelajaran kali ini. Dan kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Ya, nanti akan ada lembar kerja buat peserta didik nanti ya. Akan ada lembar kerja. Dan kemudian yang ketiga adalah praktek. Ya, anak-anak akan melakukan praktek di lapangan dan akan diambil nilai oleh Pak Guru. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah mempelajari bagaimana teknik melakukan lari jarak pendek dari mulai start, ya, bagaimana cara start dan kemudian apa-apa pelaksanaan start, kemudian pada saat lari dan melakukan finish. Ya, bagaimana tekniknya anak-anak sudah mempelajarinya. Ya, dan kemudian terakhir motivasi. Ya, ini yang namanya Lalu Muhammad Zohri. Ya, siapa dia? Dia ini adalah peraih emas di kejuaraan lari jarak pendek internasional. Ya, yang mewakili Indonesia. Ya, jadi kalau anak-anak pengen jadi pelari, silakan berlatih. Ya, bagaimana caranya? Ya, belajar dan berlatih. Baik, untuk pelajaran hari ini di ruangan kita akhiri. Kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya di lapangan. Ya, boleh setelah nanti buat barisan yang teratur di luar lapangan, dan kemudian anak-anak keluar teratur dari ruangan menuju lapangan. Ya, baik anak-anak, kita melakukan pembelajaran praktek lari jarak pendek. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, sekarang maju depan. Dibaca. Mulai pemanasan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, boleh berjalan kembali ke depan. Ya, baik anak-anak, yang pertama sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari lari jarak pendek. Ya, start, ya, start jongkok menggunakan start pendek. Ya, untuk pembelajarannya ada 3 tadi. Ya, bagaimana saat melakukan start, kemudian menerima apa-apa, kemudian melakukan lari, bagaimana cara berlari yang baik dan benar, dan kemudian pada saat finish, terakhir pada saat finish, bagaimana cara melakukan finish. Ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan pemanasan melalui permainan atau game. Ya. Sekarang buat lingkaran. Ya. Ya. Kita akan melakukan permainan kucing dan tikus. Ya. Ya. Jadi anak-anak akan ada yang menjadi salah satu daripada permainan ini. Ada yang menjadi kucing dan ada yang menjadi tikus. Ya. Sekarang Pak Guru akan melakukan pembagian kelompok untuk melakukan start, berlari dan melakukan finish pada lari jarak pendek. Ya, untuk kelompok 1 ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kelompok pertama berdiri. Kelompok pertama berdiri.
perumpamaan ini adalah garis start. Garis start. Sudah ada start. Ya. Yang pertama apa-apa tadi disebut dengan yang pelajari tadi adalah bersedia, siap, ya, atau bunyi bunyi. Ya, oke. Siap, benar. Siap. Ya. Bersedia. Siap. Ada yang membusukan dan ada. Ya. Kemudian ada yang menggunakan dari kepala. Jangan kepalanya. Ya. Ya. Bagus. Kemudian ada tugas kelompok. Anak-anak akan mengamati kelompok lain dalam melaksanakan tugas lari jarak pendek. Ya, nanti diisi ya. Oke? Ya. Untuk kelompok 1. Ya, baca pendeknya, bagian pendek. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Yang pertama, cara mengerjakan angka pendeknya ya. Perhatikan nanti prakteknya masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 mengamati kelompok 4 ya. Kelompok 2 mengamati kelompok 3. Kelompok 3 mengamati kelompok 2. Ya, begitu seterusnya. Dicatat kesalahan apa saja yang dilakukan pada saat melakukan start pendek ya. Apakah itu terletak pada tangan jarinya atau pada saat melakukan start dan kemudian melakukan lari dan finish ya. Baik, bersedia, siap. Dan untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari berbagai pengamatan kelompok tadi ya. Pengamatan kelompok 1 mengamati kelompok 4. Pada saat berlari tubuh tidak condong ke depan. 2. Pendaratan menggerakkan kaki tidak tepat. 3. Pada saat mendekati garis finish tidak menggunakan kepala dan dada. Iya, itu hasil pengamatan dari kelompok 1 mengamati kelompok 4. Yang pertama ada 3 poin ini. Yang pertama, pada saat berlari tubuh tidak condong ke depan, harus diperhatikan ya. Dan kemudian pendaratan penggerakan kaki tidak tepat. Kemudian yang 3, pada saat mendekati garis finish tidak menggunakan kepala dan dada. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kami kelompok 3 mengamati kelompok 2 adalah kesalahan-kesalahan dalam melakukan lari jarak pendek. 1. Tubuh tidak condong ke depan. 2. Saat melakukan start jari-jari pelari tidak membentuk huruf F terbalik. 3. Tidak menggerakkan kaki dengan cepat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini mantap sekali. Dan kemudian selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kami dari kelompok 4 mengamati kelompok 1. 1. Tubuh tidak condong ke depan pada saat berlari. 2. Saat melakukan start, jari-jari pelari tidak membentuk huruf F terbalik. 3. Tidak menggerakkan kaki dengan cepat pada saat berlari. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah pada saat melakukan start, tangannya bagaimana, ya, sikap kakinya bagaimana, dan kemudian pada saat berlari badan harus sedikit condong ke depan. Ya, kemudian tidak menggerakkan kaki dengan cepat. Ya, yang namanya lari sprint itu harus ya menggunakan gerakan kaki yang cepat. Ya. Ya, baik anak-anak. Untuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini ya kita rasakan cukup. Tadi kita sudah belajar mengenai beberapa kesalahan-kesalahan, bagaimana gerakan yang benar pada saat melakukan gerakan lari jarak
Jarak pendek, lari jarak pendek. Ya, pada saat bagaimana cara melakukan start, kemudian bagaimana saat melakukan berlari, dan kemudian bagaimana saat melakukan finish. Ya, tentunya anak-anak sudah mempelajari tadi bagaimana kesalahan-kesalahan itu yang harus, jika ada kesalahan itu kita akan perbaiki, dan kemudian sebagai tindak lanjutnya anak-anak bisa mempraktikkan di lingkungan rumah tempat tinggal. Siap, itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dari bawah. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Alhamdulillah. Sekarang untuk mempelajari selanjutnya kita akan mempelajari dari jarak jauh. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari dari jarak jauh. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Pak Guru tutup pembelajarannya dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.